Wahyuni dari mahasiswa keperawatan Psikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua bagaimana mitigasi pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi. Yang pertama, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya bagaimana saat kita menghadapi pra-bencana. Pertama, berikan informasi tentang upaya penyelamatan ketika terjadi gempa kepada seluruh anggota keluarga. Yang kedua, pahami karakteristik gempa bumi yang meliputi skala gempa, tingkat kerusakan, dan frekuensi kejadian. Yang ketiga, buat daftar alamat kantor yang terkait dengan masalah bencana seperti kantor desa, kecamatan, kabupaten, PMI, polsek, dan yang dapat dihubungi ketika keadaan darurat. Yang keempat, membangun rumah yang aman terhadap gempa dengan mengikuti persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Yang kelima, hindari membangun rumah di daerah lereng perbukitan yang mungkin dapat terjadi longsor pada saat terjadi gempa. Yang keenam, identifikasi daerah rawan yang aman terhadap gempa, yaitu daerah lapang yang jauh dari bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan. Yang ketujuh, sesuaikan jenis penataan perabotan rumah sedemikian rupa sehingga tidak akan membahayakan penghuni rumah. Dan hindari perabotan yang tinggi, berat, dan mudah terguling jika terkena goncangan. Yang kedelapan, pelajari bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Selanjutnya, bagaimana sikap kita saat terjadi bencana? Jika kalian ada di dalam rumah, yang pertama, jangan panik dan jangan lari keluar. Berlindunglah di bawah meja dan tempat tidur. Yang kedua, bila tidak ada, lindungi kepala Anda dengan bantal atau dengan benda lainnya. Yang ketiga, jauhi rak-rak buku, lemari, dan jendela kaca. Yang keempat, hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang bergantung di dinding, dan sebagainya. Jika kita di luar ruangan, yang pertama, jauhi bangunan tinggi, dinding, terbing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Yang kedua, usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Namun, jika kita berada di ruangan yang umum, yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan berlari keluar karena mungkin jalan dipenuhi oleh orang-orang yang berlarian, namun berlindunglah di bawah meja. Yang kedua, jauhi benda-benda yang mudah terguling seperti lemari, rak, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sikap kita pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Pertama, gunakan pelindung kaki untuk menghindari puing-puing yang tajam. Yang kedua, segera evakuasi anak-anak dan lansia ke tempat yang paling aman. Yang ketiga, periksa sekeliling dari bahaya api. Yang keempat, hindari jalur listrik yang rubuh atau kabel yang terbuka. Yang kelima, periksa jalur pipa gas yang bocor. Jika ada, segera ditangani atau laporkan ke pihak yang berkewajiban untuk mengatasinya. Selanjutnya, selalu ikuti perkembangan situasi dengan mendengarkan radio atau media komunikasi yang lainnya. Dan yang terakhir, bersiap-siap dengan terjadinya guncangan susulan walaupun dengan skala yang kecil. Teman-teman, itulah tadi sikap kita untuk menghadapi pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi. Semoga yang Indah informasikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih.